ini kami serahkan palu sidang dan berkas administrasi sidang paripurna 2 kepada Ketua Pimpinan Sidang Paripurna 2, Saudara Niko. Berkas dan palu sidang kami serahkan. Saya terima draft dan berkas serta amanah dan akan kami jalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang tertera dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tata tertib yang telah kita sepakati bersama. Dengan demikian saya akan ambil alih. Karena sudah terpilih Ketua Sidang Paripurna 2 beserta perangkatnya, maka Sidang Paripurna 1 dinyatakan kami tutup dan diambil alih oleh Ketua Sidang Paripurna 2, Saudara Niko. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang Musda kedua Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya Samarinda, saya ambil alih. Baik, kita lanjutkan untuk informasi. Ada draft yang sudah dibagikan untuk mempermudah saja supaya kemudian kita tidak banyak bias informasi. Kita silahkan bisa buka di halaman 13. Memang tidak ada halamannya, tapi bisa dibuka 12 kali. Di situ ketemu nanti rangkaian sidang paripurnanya. Nanti setelah ini paripurna 2 dan seterusnya akan mengacu kepada hal-hal yang tertera di poin di halaman 12 ini. Agenda selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang lama akan diwakilkan oleh Ketua IKBES periode yang lama. Saja mungkin kita panggilkan kepada Ketua IKBES periode 2018-2021 Kang Dodovi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Untuk waktu dan tempat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama yang mungkin yang saya sampaikan adalah sebenarnya permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seyogyanya saya selaku ketua dari 2018-2021 harusnya memberikan contoh yang baik. Tapi dalam hal ini mungkin keterbatasan saya pribadi tidak menyiapkan, harusnya saya menyiapkan LPG saya copy dan harus saya bagikan kepada peserta sidang. Tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa keterbatasan saya karena saya terima surat dari Ketua Kaltim itu mungkin sekitar 2 bulan yang lalu lah, untuk kepada seluruh IKBES kabupaten kota yang belum melaksanakan musda harus musda. Jadi dari itu kita sedikit persiapan sehingga di dalam waktu 2 bulan itu ya jujur saya juga pada posisi pada saat itu sampai sekarang pun waktu yang sangat padat ya. Kemarin pun saya juga harus berdua dengan sesepuh Wak Rojali juga ya mungkin itulah kesalahan saya masih memerintahkan mencari rezeki tadi ya. Untuk laporan pertanggungjawaban saya pikir saya akan menyampaikan permohonan maaf bahwa saya sebenarnya harusnya saya membuat LPG dan itu harus dibagikan kepada anggota. Jadi saya harap ke depan next ketika LPG ada LPG yang tertulis lah. Nah dalam hari ini saya tidak membuat, dan kalau nak dihukum apa-apa hukum lah. Kalau dihukum tidak diterima LPG, yang penting jangan sikot, jangan suruh jadi ketua lagi. Itu baik. Nanti dihukum apa, suruh nyanyi, suruh joget itu. Apa lagi itu? Nah artinya ini kita serius, tapi aku permohon maaf. Tadi disampaikan bahwa ini yang aku salah, jadi aku minta buka pintu maaf dulu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua bahwa kita di dalam perjalanan yang kedua ini dari 2018 2021 banyak sekali yang sudah kita lakukan.
Yang pasti di awal kepemimpinan kita yang kedua itu kita sudah berhasil dan mampu dan sedikit punya kebanggaan bahwa kita sudah berhasil mendatangkan wong nomor 1 di Sumatera Selatan. Pada saat itu Gubernur Herman Deru dengan bantuan seluruh pengurus panitia, seluruh pengurus Kota Samarinda dan dukungan yang luar biasa dari ketua kita, Ketua Edi Kalimantan Timur untuk mendatangkan beliau, Pak Gubernur. Jadi pada saat itu kita dilantik di Langit Etam, kita dapat menghadirkan Gubernur Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah juga seluruh anggota IKBS dari kabupaten kota lain pun hadir untuk meramaikan itu. Itu salah satu mungkin yang di awal daripada kepengurusan yang periode kedua. Terus kegiatan-kegiatan pengurus IKBS seperti yang sampai saat ini kita lakukan itu adalah melakukan pengajian silaturahmi, dan itu kita berjalan setiap bulan. Yang awalnya dari rumah ke rumah si A, rumah si B, ada urutannya per bulan, dan juga didukung oleh arisannya ibu-ibu. Jadi siapa yang menang arisan di rumah si A, besok bulan depan yang menang di rumah si B. Nah, tetapi judulnya kita tetap menggunakan pengajian. Karena ngapa? Karena kalau kita mau mengundang di grup bawa arisan dan pengajian, akhirnya melo arisan sudah nggak datang. Yang baru-baru bergabung nggak datang. Jadi kalau ngomong pengajian, itu insya Allah banyak yang datang. Itu pun sebenarnya masih ada yang komplain. Yang agama lain mana? Karena dia nggak ngaji. Nah, bingung juga aku dari judul ini. Tapi ya tetap kita rangkul. Artinya walaupun agamanya apa, kita rangkul bahwa pengajian dan silaturahmi keluarga besar Sriwijaya di Samarinda. Nah, jadi pada saat di bulan Maret mungkin terhenti itu Maret 2020 karena ada virus yang katanya ini ya pandemi virus COVID 2019 sehingga sempat terhentilah mungkin hampir 1 tahun lah kita udah mengadakan pengajian. Dan di awal 2021 akhirnya melalui Kandoreja komandan daripada bidang agama mengusulkan kita tetap ngadakan tapi dengan prokes ketat. Harus pakai masker kalau pas datang. Kalau pas ngobrol terbuka kalau. Apalagi pas makan pempek terbuka kalau masker. Pas makan. Nah, jadi akhirnya tidak di rumah siapa-siapa, kita gunakan secret untuk bidang agama. Di bidang sosial kita melakukan aksi pada saat pandemi kemarin. Kita melakukan bantuan terhadap yang kena COVID, terus banjir yang sering melanda Kota Samarinda. Kita datangi warga Samarinda yang memerlukan bantuan, ya alhamdulillah kita juga berkiprah lah. Artinya ada bantuan kita, paguyuban kita terhadap warga Samarinda. Jadi itu di bidang sosial. Terus juga untuk setiap lebaran, setiap hari raya Idul Fitri kita mengumpulkan sembako untuk kita bagikan kepada warga Sumatera Selatan yang menurut kita perlu artinya tambahan lah yang buat hari raya. Itu yang kita lakukan. Terus habis itu juga kita melakukan kurban ya. Pernah berapa kali kita sekali ya? 2 kali ya kita melakukan kurban. Kita motong sapi di sekret, kita motong dewek, kita bagi. Ya 2 tahun terakhir tidak kita lakukan karena ini bibit topik itu tadi. Buntu juga. Itu yang utama. Lemak ngomong enggak buntu. Itu jadi kita melakukan tidak melakukan aksi korban tadi. Terus aksi-aksi lain yang kita lakukan yaitu kita alhamdulillah dari sisi sosial berapa kali ada anggota kita yang kena musibah, yang meninggal, kita uruskan jenazahnya. Terus ada juga kita urus sampai balik ke Sumatera Selatan. Ada berapa kali kita sampaikan itu, dukun kematian kita juga jalan. Jadi banyak sekali sebenarnya program kerja, dan harusnya tadi balik lagi ngomong tadi harusnya aku buat secara detail.
Aku mohon maaf, nah dihukum lagi. Silakan dihukum. Nah, laporan keuangan. Laporan keuangan ini tadi, ya mungkin sama-sama tahu di grup itu kan kita terbukanya keuangan itu. Jadi ada kegiatan apa-apa, kita baru cari sumbangan. Kegiatan apa-apa baru cari duit. Ya. Kita tidak ada sumber pasti masuk. Kecuali agak ke Habibie ke depan, Habibie ini apa aku sebut dulu kan? Artinya kecuali sorry dia lah juga dia maksudnya itu duduk depan bisa tinggi lagi ya. Ya mantap ya jadi ketemu. Kecuali agak kepengurusan ke depan maksud aku bukan ke Habibie nih kak. Iya nih. Kecuali kepengurusan ke depan agak mengusulkan meminta bantuan kepada Pemprov ataupun Pemkot ya dana hibah, ada dana hibah bansos untuk organisasi. Biasanya itu mereka welcome karena kita sudah melaporkan ke Kesbangpol, provinsi dan kota. Jadi ketika kita minta bantuan untuk mengadakan kegiatan biasanya dibantu. Tapi kalau kepengurusan ke depan galak, kalau gengsi ya dosa. Oh banyak duit gitu, kenapa ya bantuan kan? Tapi karena tidak ada sumber penghasilan yang pastilah sehingga kita setiap kegiatan kita melakukan sumbangan. Ya kita buka bela di sini ya walaupun ada ketua tidak apa. Nak musda itu kan sumbangan. Ya 50.000 jadilah ngumpul tanggung renteng sama-sama. Nah sehingga keuangan yang di kita pun akhirnya terakhir itu adalah uang kas dan uang dana kematian. Kemarin itu kita sudah transfer gunakan bukan transfer, kita gunakan untuk COVID ya. Untuk COVID yang mungkin sekitar ada sisa kasih itu sekitar 2 juta sampai 3 juta lah. Lebih segitu dan itu mungkin ke depan bisa jadi awal start lah, termasuk mungkin dana sumbangan untuk kegiatan musda ini ada sisanya kita gunakan untuk pelantikan kepengurusan ke depan. Ya harapannya adalah tetap anggota IKBS Kota Samarinda mendukung. Artinya gak pacak nunggu duit, ya dukung tenaga. Gak pacak dukung tenaga, dukung doa. Tapi dalam hak ini juga aku minta kalau ya artinya selama ini jangan sampai membebani anggota Sriwijaya di dalam melakukan untuk sumbangan. Karena wong kita ini kan tahu dewek, baru masuk jadi anggota lagi tak sumbangan, bener mang. Wong Palembang nih, wong Sumsel nih. Nah artinya jangan sampai itu yang terkesan bahwa ini sumbangan sukarela. Artinya yang ada pun tidak apa-apa. Yang ada, alhamdulillah. Tidak pacak bantu duit tadi, bantu tenaga. Tidak pacak bantu tenaga, bantu doa. Nah, itu yang terpenting kan. Nah jadi untuk masalah keuangan, saya pikir akan saya serahkan sepenuhnya, termasuk rekening IKBS pun sudah punya. Masih sementara itu masih berupa nomor rekening pakai ATM. Ya Kak Gus ya, pakai ATM kayaknya. Yuk Arni mana? Iya pakai ATM ya. Kita bukan pakai cek kan? Tidak pernah aku tahu cek masalahnya. Jadi bendahara kita yang lama ya Arni kemarin sudah diserahkan galau-galau ya. Terus kita gunakan untuk opik itu kemarin. Nah, jadi rekening IKBS yang lama dan ATM-nya kita serahkan kepada ketua terpilih untuk dilanjutkan supaya ada kode. Lebih banyak ego ngomong belum menit. Maaf yang terbesar saya sebagai ketua mengajarkan tidak benar bahwa saya harusnya membuat laporan tertulis. Jadi saya ucapkan kali ini mohon maaf, nak dimarah-marah lah. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketua. Itu tadi laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya langsung diberikan tanggapan untuk di draft. Di draft ini setelah laporan tanggung jawab ditanggapi oleh Dewan Pembina dan Penasehat. Mungkin untuk Dewan Pembina dan Penasehat untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban dari Ketua tadi. Kan dong. Bapak senior yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua yang sekarang sudah demisioner. Sudah bagus sekali
Dan buktinya bahwa IKABES itu sekarang sudah bersatu dan tidak ada pecah belah lagi. Artinya itu betul-betul bersatu. Ini tujuannya sebetulnya kan ini IKABES ini kan untuk silaturahmi. Ujung-ujungnya ya silaturahmi. Karena ini semuanya ini kan persyaratan aja. Kalau sudah silaturahmi, pajak Tito ini berkumpul sama-sama itu kan. Jadi dalam hal ini tanggapan kami sebetulnya mudah-mudahan ke depan artinya ketua terpilih yang akan datang mudah-mudahan juga seperti Pak Ketua yang baru lepas ini adalah lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu. Dan ke depan kita lebih akrab lagi, lebih artinya itu persaudaraannya lebih lagi sehingga kita di rantauan ini artinya kan lebih nyaman begitu. Kalau orang sini bilang lebih nyaman, sebetulnya kita juga ngomong nyaman juga. Kalau lemak itu kan nyaman. Apa bedanya dengan kita kan? Sama baik. Jadi amanah dan kira-kira membuat artinya ke depan lebih baik. Itu saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di doa muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku sesepuh. Jadi saya langsung tanggapi masalah beliau ketua ini. Tentunya saya mengungkap sejarah dulu. Siapa dia sampai terbentuk yang menjadi ketua. Di dalam pengalaman hidup saya dalam organisasi, yang jadi ketua itu adalah 3 masalah yang sangat penting. Korban waktu, korban duit, korban perasaan. Ini dimiliki beliau. Terima kasih untuk tangannya. Di dalam hal ini, Berapa nomor rekeningnya, Pak? ini serius. Saya tahu tuntunan agama bahwa tidak boleh memuji orang di depan dia. Tapi karena ini adalah aturan yang ada di dalam ruangan ini, akan saya sampaikan. Ini bukan memuji, tapi ini adalah sejarah. Di dalam perjalanan beliau, sampai mungkin saya dicap terlalu dekat dengan beliau. Tidak demikian. Karena kami dekat itu adalah untuk membina kondisi kerukunan anggota seluruh Sumatera Selatan yang tinggal di Kalimantan Timur. Di dalam perjalanan beliau ini, selama ini saya kira ada pepatah mengatakan no one is perfect, tidak ada manusia sempurna. Tentu ada cacat celahnya, tapi cacat celah itu terhapuskan. Seperti tadi beliau mengatakan minta maaf, oh dihapuskan. Let's don't be backward, sudah. Karena ketiadaan waktu kemungkinan. Yang penting saya sebagai saksi, testimoni, mudah-mudahan yang akan datang ini ketua yang baru, apa yang saya katakan itu memang berlebih dalam kata yang positif. Kemungkinan kita berlebihan, melebihi yang sudah, ya. Kemudian tata tertib ini sudah mulai bagus. Saya pernah marah. Kita mulai belajar tata tertib sidang itu dari yang kecil. Nah sekarang sudah mulai besar, alhamdulillah. Memang kami tua-tua ini sebetulnya keteladanan, padahal kami tidak sempurna. Tapi itulah saya katakan bahwa mudah-mudahan yang akan datang lebih baik daripada yang ataupun pendapat saya dalam hal mengenai pertanggungjawaban dari ketua yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur hadirin Allah Subhanahu wa taala dan seperti tempat ini. Saya atas nama peserta apa yang disampaikan oleh Ketua IKPS Kota Samarinda pada dasarnya semua itu sudah hadir. Karena itu kami dari peserta menerima cukup baik dan mudah-mudahan nanti kita ke depan lebih baik. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama Wak Wadis, terima kasih tanggapannya. Jadi memang IKPS ini kita bentuk untuk menjalin silaturahmi. Jadi untuk anggota Samarinda kita sudah artinya ya kenal satu sama yang lain. Sehingga ketika kita ada acara suka duka ataupun yang acara duka, kita tetap saling mensupport dan mengisi. Dan untuk silaturahmi ini pun sampai ke tingkat provinsi. Kita sudah menyatukan alhamdulillah dengan dukungan galau-galau yang ada Sumatera bagian selatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kita membentuklah Kaltim yang diketuai oleh Ketua Edi. Jadi sekarang ini seperti yang tadi saya sampaikan sudah ada Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tenggarong dan Kutim. Sekarang Kutim sebenarnya sudah ada, sekarang akhirnya sudah bentuk. Alhamdulillah ketua ini mungkin sekarang dijabat oleh Pak Kando Muhir yang kebetulan dipercaya oleh Bupati sebagai Kepala Dinas PU Kalimantan Kutai Timur. Jadi Kak Muhir itu wong Palembang, wong Prabu Mule ya, wong Lintang ya, tetangga Ongki di Samarinda, wong Lintang. Dia Kepala Dinas PU. Siapa tahu ada kontraktor yang diikutin sana ini silaturahmi baik. Kalau ternyata dijalankan proyek, alhamdulillah. Faisal duluan, ini nyalip dia. Lah MOU dan kira-kira sewa muliko. Nah itu silaturahmi. Nah terus yang kedua Wak Rajali, terima kasih Wak Rajali atas dukungannya dan support selama ini. Ya artinya kami yang muda ini dengan senang hati apabila selalu diberi arahan, walaupun arahan baik itu berupa sentilan, nasihat, ataupun amarah, semua itu adalah untuk kepentingan kita bersama, untuk kemajuan kita sama-sama. Terus yang terakhir buat Kak Suwardiani, terima kasih kan dong. Beliau adalah guru saya di Kota Kalimantan Timur yang pertama kali mengajak saya untuk berorganisasi. Beliaulah yang mengajak saya untuk berorganisasi. Jadi saya bisa begini karena beliau. Dulu Dindo ayo melok di KNPI, jadi beliaulah sebagai guru saya. Sampai sekarang memegang apa Kak, generasi muda Sriwijaya ya, GMS. Jadi generasi muda Sriwijaya itu adalah salah satu OKP, organisasi kepemudaan yang mempunyai hak suara di Musda KNPI Kalimantan Timur. Nah, jadi beliau yang ngajar saya untuk berdiri dan alhamdulillah sekarang saya coba untuk menarik teman-teman yang lain sebagai kader keberlanjutan. Dan untuk saat ini mungkin perlu diketahui Ketua KNPI Kalimantan Timur itu adalah Dindo Arif Rahman Hasim. Arif Rahman Hasim ini adalah bapaknya wong Bugis, emaknya wong Palembang. Jadi wong kita yang ada di grup, ada juga di grup. Mungkin beliau berharap hadir pada hari ini. Jadi beliau adalah juga salah satu anggota kita wong Sriwijaya. Mungkin itu biar tidak panjang, mungkin lalapar lo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung minta saja pandangan umum kepada seluruh peserta forum terkait apakah laporan pertanggungjawaban ini diterima atau tidak? Diterima dengan syarat atau tanpa syarat? Diterima ya? Saya tanya lagi, diterima ya? Oke, dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban itu secara otomatis maka Ketukan Palu juga secara otomatis mendimisionerkan status beliau sebagai Ketua Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya dengan masa bakti tahun 2018-2021. Diterima? Alhamdulillah, minggu bisa terima ya. Saking semangatnya beruang langsung. Semangat lihat. Diterima? Alhamdulillah, minggu bisa terima ya. Saking semangatnya beruang langsung. Semangat lihat. Palu kita meloncat. Ini bukti bahwa Palunya nggak rela kalau ketuanya mau dikasih dimisioner.
Diterima ya, saya ulangi, diterima. Ya, dengan demikian periodisasi kepengurusan keluarga besar Sriwijaya Kota Samarinda periode 2018-2021 dinyatakan dimisioner dengan sah. Terima kasih Ketua atas waktu dan kesempatannya. Panggil abang aja. Ya silakan mungkin panggil Dito, Abang Ando yang ini, jadi mungkin agak ketua takutnya kebiasaan ketua maju gak terlepas. Terima kasih. Assalamualaikum. Datu dong ketua dong. Dan ketua lagi sudah dimisioner sudah. Belum. Kebiasaan panggil ketua ya. Panggil abang aja, abang etok. Abang. Oh, ayo Pak. Jaya. Oh sudah.